renungan kita, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengenakannya akan memakan buahnya. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tapi ada juga sahabat yang lebih baik daripada seorang saudara. Amsal 18 ayat 21 dan 24. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara yang mengasihi dan menyatakan diri dikasihi Tuhan, kembali kita memperhatikan pesan Raja Salomo yang didengar oleh orang-orang pada masa lalu dan kini diwariskan kepada saudara dan saya pada konteks kekinian kita. Dua bagian ini saya sengaja gabungkan jadi satu. Yang pertama tentang bagaimana seseorang secara pribadi menguasai kata, menguasai lidah, menguasai atau menata begitu rupa cara dia mengungkapkan perkataan, mengeluarkan kata-kata, ya, sehingga ia bisa menerima dampak dari apa yang ia lakukan itu dalam hidup dan kehidupannya. Amsal mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Nah, bagian lain dalam teks-teks suci juga mengungkapkan bahwa manusia dikuasai oleh benda kecil yaitu lidah. Segala sesuatu, semua binatang liar dapat dijinakan, tapi seseorang sangat sulit untuk menguasai lidahnya. Dalam artian, lidah bisa menjadi liar untuk kemana-mana. Lidah bisa menjadi buas, lidah bisa menjadi alat untuk membunuh diri sendiri dan juga membunuh orang lain. Tapi lidah juga bisa menghidupkan dan dihidupkan. Lidah juga bisa membawa damai, sejahtera, dan sukacita kepada siapapun. Ya, hidup dan mati dikuasai oleh orasi dan narasi yang diungkapkan dan dikeluarkan oleh cara lidah mengolahnya dan mengungkapkan itu sehingga terdengar dan didengar oleh siapapun, oleh orang lain. Jika orasi dan narasi yang keluar dari dalam hati yang diolah oleh lidah menunjukkan hal-hal yang buruk, mencelakakan, bisa menjadi bahwa hidup orang yang menyampaikan itu akan celaka, akan rusak. Interaksi sosial pun juga seperti itu. Tapi jika olahan kata yang dikeluarkan oleh lidah datang dari sesuatu yang baik dan benar, merupakan hasil olah pikir dan penuh pertimbangan, maka orasi dan narasi itu sanggup menghidupkan, sanggup mendamaikan, sanggup mensejahterakan, bahkan membawa kebahagiaan untuk banyak orang. Nah, dalam konteks seperti itu juga saya hubungkan dengan orasi dan narasi atau interaksi sosial antara seseorang dengan yang lainnya yang seringkali disebut sahabat. Sahabat yang baik lebih karib dari saudara. Sahabat bukan saja karena dia punya orasi dan narasi dengan yang penuh kebaikan, tapi sikap, tingkah laku, dukungan, dan juga saling memperhatikan itu juga ciri khas dari sahabat yang baik. Bagian lain mengatakan bahwa sahabat yang baik lebih baik dari saudara, ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan dari seorang saudara dalam kesukaran. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, persahabatan, interaksi sosial, apapun itu namanya,
semuanya bisa menjadi bagian yang sangat baik dalam kehidupan, diawali dengan jaga kata-kata, jaga lidah, jaga orasi dan narasi yang keluar dari mulut, dari diri seseorang. Jadi saudara-saudara, mari kita berlaku, mari kita bertindak, mari kita melakukan banyak hal dalam hidup dan kehidupan melalui menjaga ungkapan hati kita, melalui hasil pertimbangan dari dalam hidup kita, sehingga menghasilkan orasi, narasi, dan narasi kebaikan, orasi dan narasi yang mendatangkan kebaikan hidup dan kehidupan, mendatangkan damai sejahtera, sukacita, dan masih banyak hal yang lain yang merupakan hasil karya diri kita dari dalam hati yang diungkapkan melalui kata-kata yang indah dan mendatangkan sukacita bagi semua. Mari kita menjadi penyampaian pesan Tuhan yang muncul dari dalam hati kita, yang kita keluarkan melalui orasi dan narasi, melalui tutur kata kita untuk membangun bangsa, membangun negara, untuk membangun orang lain, bahkan membangun spiritual kerohanian pribadi kita masing-masing. Amin. Tuhan, jadikan kami sebagai orang-orang yang penyampai orasi dan narasi yang baik dari dalam hati kami, demi untuk kesetaraan semesta dan untuk kedamaian siapapun.